Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sempitnya jalan lokasi membuat petugas kewalahan memadamkan api. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman Dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Tentunya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara kebakaran pabrik minyak goreng di Kota Medan yang terus berkobar juga memakan korban. 2 petugas pemadam kebakaran menderita luka bakar di tubuhnya. Salah satu bernama Agung. Menurut informasi, Agung tersambar api saat sedang berupaya untuk memadamkan kebakaran di lokasi kejadian. Kedua korban sempat dilarikan ke RSUD Haji Bakhtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. Usai menjalani perawatan, kedua korban telah diperbolehkan untuk kembali pulang. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menegaskan negara menjamin transfer data dilakukan dalam rangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya berkuat pada kerangka perdagangan, terutama komoditas yang berpotensi disalahgunakan. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi. KS dari kesepakatan tarif. Katanya data pribadi. Ya nanti itu sedang di negosiasi berjalan terus. Ya. Itu penjelasannya Mbak Mut, boleh Mbak Mut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa kementerian terkait dengan transfer data ke Amerika Serikat dan Komdigi akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Terlebih dahulu terkait dengan mekanisme transfer data dalam kerangka kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika. Ini kan sudah berdasarkan oleh WFH, apakah sebelumnya Komdigi tidak dilibatkan dalam proses ini? Kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk besok berkoordinasi terlebih dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkomdigi juga sama... Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat kini dimintai pajak. Mufti bahkan mendengar kabar bahwa amplop acara pernikahan akan dikenai pajak oleh pemerintah. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di Gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Pak
para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait dengan hal ini, dan berikut liputannya untuk Anda. Tanggapannya kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau enggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu gak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. Jadi informasi lainnya pemirsa, demi melengkapi musim baru 2025-2026, klub Liga Serie A Italia, Como merilis jersey kandang baru dengan rancangan putra Presiden Prabowo Subianto, yakni Didit Hedi Prasetyo. Klub Liga Italia Como FC meluncurkan jersey kandang terbarunya. Desain balutan dengan dominasi warna biru ini terinspirasi dari kilaunya Danau Como. Nah, di balik desain yang kece ini ternyata jersey Como ini dirancang oleh desainer asal Indonesia, Didit Hedi Prasetyo, yang merupakan putra tunggal dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, Didit dipercaya mendesain jersey tersebut sejak tahun 2022 dan terus dipertahankan sampai musim 2025-2026. Ini membuktikan bahwa karya Didit diakui secara global. Selain itu, tampil visual dari jersey ini tidak hanya estetik, tetapi juga syarat makna yang menyatu dengan ciri khas budaya lokal. Selain itu, klub dari pemain abroad timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, juga merilis jersey terbarunya. Klub Liga Belgia FC Dender memperkenalkan jersey kandang musim 2025-2026 dengan bekerjasama brand asal Indonesia. Dalam video ini, Ragnar Oratmangun nampak gagah memakai jersey tersebut. Hadirnya jersey ini membuktikan bahwa brand asal Indonesia bisa bersaing di level internasional.